itu di mana kita prepare dan perbaikan, sedangkan SEO off page kita produk-produk yang akan kita up kayak backlink, posisi dan lain-lain. Kalau untuk range-nya sendiri, kira-kira gimana ya Mas? Ransomware. Sorry, suaranya agak kurang jelas. Tadi apa Mbak yang terakhir tuh? Kalau untuk ini range harganya kira-kira berapa ya? Nah, untuk masalah range harganya nanti ini ke marketing ya sebenarnya kan, market datanya kan ke ini, ke bagian marketingnya. Ya akan dibuatkan kayak custom. Kita nggak bisa oh ini kita ngasih ke sekian, kita harus detail. Oke, kalau untuk kebutuhan kita di sini sih Mas sebenarnya. Kalau untuk layout website di desainnya kita udah ada. Nah ini mungkin mirip ya dengan portofolio website yang tadi Mas bilang itu. Nah cuman kalau untuk mengubah si layout PDF-nya itu ke website ini yang kita perlu gitu, karena itu masih berupa desain atau ya istilahnya dalam bentuk Photoshop lah gitu, masih perlu ditranslate ke bahasa website kan pastinya. Nah ini yang kita perlu di sana. Terus mungkin kedepannya sama optimasi di SEO sih sebenarnya, termasuk penulisan artikel, off-page SEO, sama yang on-page juga, yang technical juga gitu. Kalau untuk kebutuhan kira-kira begitu Mas dari kita. Oke. Kalau dari saya sudah sangat ini mencakup kebutuhannya. Saya sudah saya mengerti. Untuk masalah paket, harga dan lain-lainnya nanti dibicarakan sama marketing, jadi nanti akan dibuatkan PDF spreadsheet untuk kebutuhannya biar nanti kita enak tracknya ukuran ABCD dan kemajuannya itu juga bisa mengetahui secara real time. Oke, ini kalau boleh tahu biasanya reporting tiap bulan berarti ya Mas? Kalau untuk SEO nanti mingguan. Oh, SEO-nya mingguan berarti ya. Ini yang di reportnya termasuk apa aja ya? Apakah termasuk speed dan sebagainya? Iya, speed, posisi, kemajuan apapun yang kita lakukan dari sebelumnya sampai sekarang ini tetap kita report. Oke. Nah kalau untuk si riset keyword sama target keyword itu dari Mas sendiri apa dari kitanya gitu ya yang? Nah, masalah itu makanya saya minta 10 keyword yang dari Mbak Desi dari situ, dari Bu Desi. Nanti dari situ kita bisa merekomendasikan riset keywordnya. Jadi kita nggak bisa langsung riset gitu. Kita harus menyesuaikan acuannya dulu dari Bu Desi ya 10 keyword itu. Jadi misalnya saya kasih 10 target keyword nih Mas. Nanti apakah bakal diseleksi gitu, misalnya diambil 5 yang jadikan target atau memang semuanya bisa dipakai gitu ya? Semua bisa dipakai. Oh gitu. Oke. Terus sebenarnya lebih banyak pengen nanya si paketannya sih Mas. Karena kan tergantung ini juga ya, kebutuhan sama budget gitu. Nah, ya nanti akan dibuatkan list kebutuhannya Ibu Desi di spreadsheet, nanti baru untuk tim marketingnya bisa mengkalkulasikan ada range ini waktu yang diperlukan untuk si. Oh iya Bu Desi, untuk terkait biaya saya jelaskan ya Bu Desi, untuk terkait biaya kami hari kami itu fleksibel, tergantung dari kebutuhan dan fitur yang Ibu butuhkan. Jadi apa aja yang Ibu butuhkan sudah kami sebutkan. Sudah kami ya Bu. Lalu untuk pembayarannya itu Ibu tadi kan sudah dijelaskan sendiri dengan SEO spesialis kami bahwasanya kalau SEO itu berjangka panjang. Jadi otomatis pembayarannya kami
ambil antara bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan atau per tahun gitu. Dan untuk artikel sudah dijelaskan juga sama Mas Ilham bahwa artikelnya itu mingguan dan kami usahakan juga setiap hari itu ada artikel, setiap minggu itu ada artikel. Nah, untuk ngepostnya, apakah Ibu sudah ada admin untuk ngepost artikelnya atau dari kami juga? Oh, kalau ini bisa kita sih untuk ngepostnya. Oke. Jadi kami hanya menyiapkan artikel dan optimasi SEO ya Bu ya. Ada admin khusus nanti yang fungsinya untuk ngepost ya Bu ya, begitu. Mau nanya lagi Mbak, kalau untuk ngepost ini apakah sekedar ngepost artikel atau gimana ya? Karena kalau nggak salah kan ada ini ya, meta title dan sebagainya yang perlu kita tahu juga gitu. Iya Bu. Mohon izin masuk ya. Oh iya, silakan perkenalkan ya, ini Mas Laks, Project Manager dari Digipedia. Jadi beliau yang menangani semua produk yang ada di Digipedia. Monggo Mas, silakan dijelaskan. Baik Bu Desi, mohon maaf saya baru masuk dan baru menyalakan kamera. Nah, jadi untuk optimasi SEO sendiri itu kan bersifat teknis ya. Dan jika Ibu khawatir terhadap pembagian role admin karena mungkin ada kredensial data yang harus dijaga di website Ibu bisa membuat admin khusus SEO. Untuk dokumentasinya sendiri akan kami berikan begitu. Jadi kami hanya bisa mempost artikel terbaru lengkap dengan meta title tadi. Bahkan kami menggunakan plugin-plugin untuk mendukung pekerjaan kami seperti Yoast begitu. Nah, jadi kami ya so far dari customer sebelumnya ya kami terlibat langsung di dalam proses penulisannya. Jadi lebih fleksibel untuk analisis sama evaluasi begitu. Oke. Berarti nanti bisa bikin admin baru ya khusus untuk ini? Betul Ibu, betul. Nanti kami buatkan dokumentasinya nanti. Untuk paketnya sendiri itu juga terminnya bisa dibagi sesuai dengan alokasi anggaran per triwulan atau 6 bulan. Jadi tidak langsung di awal begitu. Ibu juga bisa mengevaluasi kinerja kami. Untuk kebijakan garansi, kemudian perbedaan per paket, nanti itu dibuat di surat penawaran. Karena kami di sini prosesnya masih needs analisis kebutuhan Ibu. Jadi kami tidak bisa memberikan range langsung begitu ya. Untuk portofolionya juga akan kami berikan di surat penawaran. Jadi bisa Ibu track pengalaman kami sebelumnya dan bagaimana performa di Google Console-nya dari customer sebelumnya begitu. Oke. Mau mastiin lagi sih Mas. Kalau untuk ini kan saya udah ada desain untuk layout website nih, tapi ini dalam bentuk Photoshop gitu. Nah ini kita perlu orang untuk translate ke dalam bentuk website ini. Itu yang kita agak bingung gitu. Ini berarti bisa sekalian ya? Bisa Ibu. Jadi Ibu Desi dan tim sudah membuat UI-nya di Photoshop, kemudian diaplikasikan di web yang sekarang sudah ada ya? Betul? Benar. Apakah kami bisa melihat desainnya terlebih dahulu, Bu? Nah, kalau untuk desainnya ini sebenarnya masih on progress sih, Mas. Jadi masih belum final juga. Oh iya, baik. Nah, jadi jika semisal Ibu masih membutuhkan insight, kami itu bisa membuatkan UI-nya juga. Jadi dapat dilihat di sini bahwa website kami itu semuanya responsif begitu. Artinya responsif kan bisa diakses di seluruh gadget tanpa terpotong. Jadi seperti ini. Ini komputer kantor memakai 4K begitu. Nah, jadi seperti ini saat diakses di dalam HP. Nah, nanti tidak terpotong begitu. Jadi rapi. Apalagi kami asumsikan pengunjung Ibu kemungkinan besar 70% itu menggunakan HP. Nah, jadi responsiveness itu sangat penting di website Ibu nanti. Ini sih Mas yang jadi pertimbangan juga. Ini kan sebenarnya kita sempat survei juga ya untuk yang web ini. Nah, kemarin kita dapatnya sekitar 500.000 untuk
translate ke websitenya ini gitu. Nah, kalau misalnya ini dihitung sebagai service yang terpisah nanti, pengen tahu sih kisarannya berapa biar kita bisa ini aja sesuaikan yang terbaik gitu. Oh ya, baik. Untuk kisarannya sendiri secara estimasi mungkin agak berbeda di surat penawaran. Itu di kisaran 900 hingga 1,9. Nanti itu ada perbedaan di revisinya. Jadi perbedaan harga itu ditentukan berdasarkan jumlah revisi nanti. Oke, berarti dari harga yang di surat penawaran itu berarti untuk 1 kali revisi atau gimana ya nantinya? Untuk perombakan tema itu 1 kali bayar karena kami mengerjakannya cuma 1 kali, berbeda dengan SEO tadi, Bu. Oh, oke. Jadi yang 900 sampai 1,9 tadi untuk websitenya dulu ya berarti ya? Betul, Ibu. Atau udah Betul. termasuk dengan SEO? Oke, Belum oke. termasuk dengan SEO karena itu kami merombak saja kan secara visual dan layout begitu. Oke, 900 sampai 1,9 ya berarti ya. Betul. Nah, ini semisal dari saya udah ada websitenya, udah ada layoutnya gitu. Ini apa bisa ini kurang lagi ya, Mas? Karena kita kan lebih enak sekalian gitu kalau misalnya bisa. Eh, Sebenarnya yang paling challenging itu saat membuat CSS-nya ya, agar artinya codingnya itu loh. Untuk desainnya sendiri di Adobe XD itu tidak memakan waktu sebenarnya, Bu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan harga. Kecuali Ibu nanti setelah surat penawaran ada negosiasi lebih lanjut, mungkin Ibu ada offering, ya kami bisa nanti merekonsider ulang pricingnya begitu. Oke. Ini in case kalau misalnya saya ngambil untuk websitenya sendiri, kita sendiri gitu misalnya, tapi tetap bisa jalan ya SEO-nya barengan? Atau memang harus setelah si websitenya udah final gitu, Mas? Mohon maaf, Bu, untuk artinya Ibu tadi bertanya apakah websitenya dulu atau SEO-nya dulu? Iya, maksudnya si SEO ini bisa jalan setelah website dari kita udah fix selesai maintenance atau bisa sambil dibarengin gitu? Sebenarnya bahkan SEO-nya dulu itu bisa, Bu, karena itu kan hanya merombak layout-nya saja, begitu. Oh gitu. Jadi modulnya itu bisa diimpor dan ekspor, dan SEO-nya tidak akan berubah begitu. Progresnya tidak akan hilang, begitu, Bu. Oh gitu. Progresnya nggak akan hilang itu maksudnya termasuk artikel atau gimananya gitu ya? Soalnya kan sebenarnya ngaruh juga kan untuk performa websitenya itu. Ya, artinya jika nanti ya Ibu memprioritaskan SEO optimization dulu, kemudian perombakannya nanti, progres yang setelah kami kerjakan dan sebelum-sebelumnya itu tidak akan hilang. Artinya artikel itu akan kami backup dulu, kami ekspor XML, termasuk media-medianya kami ekspor dulu, kami backup, kemudian kami rombak, jadi tidak akan hilang progres SEO Ibu, artikel Ibu, dan media yang sudah terupload begitu. Tapi secara tampilan dan layout nanti mengikuti yang baru. Oh gitu, oke. Berarti aman sih ya sebenarnya kalau sambil dijalanin gitu ya? Ya, aman, Bu. Bersamaan aman, sebelumnya juga aman. Oke, aku masuk ya Bu Desi. Aku tadi lihat di bookmarknya Ibu Desi ketika share screen. Nah, di situ ada Facebook Ads sama Google Ads. Jadi nanti SEO-nya nanti, karena sebelum-sebelumnya itu saya juga menangani SEO-nya nanti ini bisa di-convert sebagai custom audience. Jadi ketika jadi custom audience, nanti di Google Ads sama di Facebook Ads itu biaya kliknya bisa sampai rendah banget, mungkin Rp10 per klik, Rp20 per klik. Jadi ketika pakai SEO yang saya kerjakan itu nggak semata-mata cuma posisi nomor 1. Tapi nanti bisa di custom audience ketika menggunakan Facebook Ads atau Google Ads. Bisa dikonekkan berarti ya, Mas? Iya bisa. Yang penting Ibu udah upload Facebook Pixelnya sama Google Analytics-nya. Gitu. Jadi nggak sekedar hanya posisi nomor 1, tapi nanti volume audiensnya bisa dipakai untuk custom audience di iklan Ibu gitu.
Oke, oke. Ini terkait Google Tag Manager itu sebenarnya kita perlu bantuan juga sih untuk dimasukin gitu di apa dikonekkan ke WordPress-nya gitu ya kalau nggak salah. Nah ini apa bisa juga ya di sini? Bisa, bisa. Oh gitu, oke oke. Oke mungkin sementara itu sih lebih banyak di ini sih sebenarnya di budget juga karena menyesuaikan. Lebih enaknya sih nanti kalau bisa ya ada paket tertentu yang bisa kita pilih karena nanti bisa diajukan juga gitu mana yang lebih sesuai. Soalnya kalau dari aku yang bikin ini kan gimana pun apa ya pihak SEO pasti lebih tahu lah yang terbaik gitu. Kayak misalnya sehari artikelnya harus berapa dan sebagainya gitu. Oh Ya. ya terkait ini biasanya disarankan berapa ya untuk hari sehari postingan gitu? Karena tadi kan katanya per mingguan ya untuk artikelnya itu. Mungkin Mas Hilam ya yang menjawab. Tetapi berdasarkan dari customer-customer sebelumnya, Bu, itu artikel itu dibuat per hari. Seperti saat kita mengaplikasikannya di algoritma di Instagram gitu. Jadi postingan satu kosong begitu satu hari itu akan berdampak ke performa algoritma gitu. Jadi kami membuatnya per hari, tetapi laporannya itu dibuat per minggu begitu untuk laporan report berkala. Oh, oke oke. Ya berarti emang tetap post per hari ya berarti untuk artikel. Cuma memang reportnya aja yang per minggu gitu ya Mas. Betul, Ibu. Oke, heeh. Ya mungkin sementara itu sih dari saya. Kalau dari ini dari pihak SEO dan Mas sendiri, adakah yang perlu digali lagi biar lebih tahu kebutuhannya? Nanti kami akan memfollow up jika terdapat data yang perlu kami gather ulang selama proses pembuatan surat penawarannya. Tetapi kami usahakan surat penawaran ini akan selesai kurang dari 2 hari ke depan. Jadi Ibu bisa membandingkan setiap paket yang ada begitu ya. Dan kami sangat terbuka untuk diskusi. Jadi Ibu tidak perlu khawatir seakan-akan draft itu sudah saklek begitu. Jika ada poin-poin kebijakan yang Ibu kurang sesuai di dalam SEO-nya atau fitur-fitur yang masih belum ada, silakan Ibu ajukan ya. Nanti kami bantu. Oke. Oke, siap. Makasih Mas. Mungkin itu aja dulu sih sementara. Ya, baik Bu Desi. Kalau tidak ada lagi, selamat beraktivitas. Kami akan melanjutkannya segera untuk surat penawaran. Oke, siap. Ya, makasih Mas. Ditunggu penawarannya. Ya. Selamat siang, selamat beraktivitas.